Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Ia menilai sebagaimana diterapkan di negara lain, sistem itu lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut jika pilkada dilakukan oleh DPRD, negara dapat menghemat triliunan rupiah karena sistem pemilihan secara langsung menelan biaya yang sangat mahal. Padahal anggaran pilkada tersebut bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Usulan agar formulasi pilkada memang baru muncul dari Partai Golkar. Namun bukan tidak mungkin sejumlah partai politik lainnya akan mengajukan hal serupa. Lantas akankah wacana ini dapat direalisasikan pada pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu PDI Perjuangan menolak tegas usulan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dipilih langsung oleh DPRD, tidak lagi oleh rakyat. Nah, menurut PDIP, pelaksanaan pilkada secara langsung ini merupakan sudah menjadi kedaulatan rakyat yang memang harus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu Dedi Sitorus menyampaikan penolakan tersebut di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Dedi, pilkada merupakan hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan kepala daerah yang diharapkan. Dedi juga meminta pemerintah untuk tidak menyalahkan biaya mahal dalam pilkada karena banyak oknum politik yang memilih jalan pintas untuk menghamburkan uang demi mendapatkan suara. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu ini logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Apakah kemudian usulan dari Presiden Prabowo Subianto ini merupakan satu hal yang bisa dilakukan? Jika memang dilakukan, apa dampak baiknya, apa dampak buruknya bagi demokrasi kita? Kita akan bahas itu pada pagi hari ini. Sudah ada narasumber yang sudah hadir, baik studio langsung maupun melalui sambungan Zoom. Ada Bang Margarito Kamis, selaku pakar hukum tata negara, sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bang Margarito. Selamat pagi, Bang. Pagi, Sehat, Bang. Sehat. Ini gayanya mantap sekali ya weekendnya. Sepatunya kuning loh, bisa dilihat ya, Bang. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom. Ada Bang Andre Rosiade, politisi Gerindra. Selamat pagi, Bang Andre. Selamat pagi, Bang Andre. Ya, pagi semuanya, Bang Margarito, ada Mbak Titi juga ya. Iya, pagi. Iya, dan juga ada Mbak Titi Anggraini selaku anggota Dewan Pembina dari Perludem. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Alfat, Mbak Mala, Bang Andre, dan juga Bang Margarito.
Ya, Saya ingin ke Bang Andre dulu, Bang Andre. Kalau kita lihat usulan dari Presiden Prabowo Subianto ini katanya untuk menghemat anggaran negara agar tidak keluar puluhan triliun. Tadi kalau kita lihat grafisnya ada sampai 30-an triliun lebih untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Tapi sebenarnya ini untuk menghemat anggaran negara atau menghemat anggaran dari partai politik yang tadi disebut oleh PDIP juga. Ini ada oknum-oknum dari partai politik yang sebenarnya menggunakan politik uang di situ sehingga jadi lebih boros. Ya, jadi ada beberapa item ya sebenarnya. Tapi pernyataan Pak Prabowo inti begini, Pak Alvan. Semangat Presiden Prabowo adalah efisiensi. Beliau ingin sistem partai politik kita lebih efisien agar anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Contoh, program makan bergizi gratis, perbaikan gedung sekolah di seluruh Indonesia, memperbaiki sistem irigasi agar kita bisa swasembada pangan, membangun sekolah, unggul di seluruh kabupaten, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Meski demikian, ya, Bapak Presiden adalah seorang yang sangat demokratis. Beliau ingin efisiensi ini tetap dalam koridor konstitusi kita, UUD 1945. Oleh karenanya, beliau menyampaikan gagasan di depan semua ketua umum partai di saat acara HUT Golkar supaya kita semua bisa bermusyawarah secara demokratis. Jadi wacana ini sengaja dilempar supaya nanti tentu kita bisa diskusikan. Ini bicara anggaran, jadi saya pahami apa yang disampaikan Bang Deddy terus, tapi saya ingin sampaikan juga, ini bukan hanya sebatas anggaran yang dikeluarkan oleh kandidat, tapi ada anggaran negara yang begitu besar dikeluarkan. Jadi misal contoh dari data Kementerian Dalam Negeri per 15 Juli 2024 saya baca ini, KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan TNI menganggarkan itu ada 41,276 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dari anggaran tersebut nih, nanti Mbak Titi bisa bahas ini sama Bang Marga gitu. 30,697 triliun diantaranya direalisasikan sebagai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jika disandingkan nih dengan APBN tahun 2025, maka anggaran tersebut merupakan anggaran pilkada itu hampir 50% dari anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis. Anggaran pilkada tersebut lebih dari 9 kali anggaran yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran pilkada itu lebih dari 17 kali anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Anggaran pilkada tersebut 2 kali lipat dari anggaran yang digunakan untuk renovasi sekolah. Anggaran pilkada tersebut bisa menambah 15 lokasi pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Anggaran pilkada tersebut menambah luas lahan untuk cetak sawah seluas 300.000 hektar atau menambah intensifikasi 160.000 hektar lahan untuk lumbung pangan nasional, daerah dan desa. Jadi begitu besarnya. Jadi kita bukan bicara hanya konteks uang yang dipakai untuk partai politik atau kandidat, tapi APBN yang habis disebabkan dengan pilkada langsung. Nah, wacana ini sengaja dilontarkan untuk menjadi bahan diskusi kita semua, gitu. Silahkan nanti kita bicara di sini sambil kita memilih opsi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ada pos-pos lain yang bisa dipenuhi jika anggaran pilkada ini bisa ditekan atau dikurangi. Kita ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, bagaimana dinamika politik jika usulan ini terjadi begitu? Jadi kepala daerah kembali ditentukan oleh anggota DPRD dalam konteks partisipasi masyarakat. Apakah alasan penghematan biaya politik ini bisa menjadi alasan utama untuk mengubah sistem pemilihan kita? Ya, Mbak Mala, pertama bukan berarti evaluasi tidak diperlukan. Jadi gagasan Pak Prabowo untuk melakukan evaluasi itu penting. Karena memang pilkada kita salah satu asas prinsipnya itu selain luber jurdil, yaitu efektif dan efisien. Memang betul ada banyak pos-pos yang tidak efisien dan tidak efektif. Contoh misalnya kita terlalu sering seremonial begitu ya, lalu fasilitasi yang tidak berhubungan dengan efektivitas kinerja. Di pemilu lalu contohnya nih,
misalnya penggunaan private jet untuk kunjungan ke daerah, ataupun mobil dinas yang lebih dari satu, itu kan sangat berlebihan. Jadi setuju bahwa memang kita harus mengevaluasi agar lebih efektif dan efisien. Tapi pertanyaannya adalah apakah evaluasi itu serta-merta dengan mengubah desain sistem? Kita sudah pernah membincangkan ini cukup panjang begitu ya di masa Pak SBY. Di tahun 2014 Pak SBY itu pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pemilihan oleh DPRD begitu ya. Nah, tapi kan kemudian ada protes yang sangat besar dari publik. Publik menunjukkan penolakannya karena merasa bahwa masyarakat itu bukan hanya dibutuhkan untuk memilih DPR, DPD, presiden, tapi juga mereka ingin memilih kepala daerahnya. Dan itu persoalan hak politik. Pak SBY pada waktu itu mendengar suara masyarakat dan akhirnya menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan digunakan sampai hari ini sebagai dasar penyelenggaraan pilkada. Kita melakukan berbagai penataan untuk membuat pilkada makin efisien. Contohnya dengan pilkada serentak begitu ya. Lebih dari itu kalau kita evaluasi lagi, ketika misalnya pemilihan oleh DPRD, concern atau persoalan atau kemudian problematikanya sebenarnya hampir mirip. Pada waktu itu tahun 94 misalnya ada pemberitaan tentang jual beli dukungan di DPRD untuk pencalonan kepala daerah. Lalu kemudian beberapa DPRD digeruduk oleh masyarakat karena apa yang menjadi suara dan aspirasi masyarakat itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi keputusan para elit. Jadi ada keterputusan aspirasi politik yang itu menimbulkan ketidakpuasan. Antara lain misalnya soal relasi pusat daerah karena dinamika politik lokalnya tidak terwadahi. Di masa itu akhirnya ada tuntutan penguatan otonomi masa reformasi dan salah satu penguatan konsep otonomi itu yaitu dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dulu misalnya di masa pemilihan oleh DPRD ada narasi lah sebagai contoh soal Riau Merdeka dan lain sebagainya. Tapi ketika pilkadanya langsung dikanalisasi dinamika politik lokal, relatif anasir-anasir yang coba membenturkan misalnya relasi pusat daerah itu tidak terlalu muncul. Jadi pilkada itu juga bisa menjadi pendekatan kanalisasi dan juga dinamisasi politik lokal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul ada daerah-daerah yang kita perlu evaluasi nih. Apakah misalnya dia bisa pilkada langsung seperti model yang sekarang. Daerah-daerah seperti Papua, mengingat konflik yang sangat tinggi, Tolikara, Papua, beberapa kabupaten di Papua pegunungan, tetapi itu harus dilakukan betul-betul dengan hati-hati. Bagaimana kita memperlakukan misalnya konsep pilkada asimetris itu dengan variabel dan indikator yang terukur sehingga tidak ada daerah yang merasa terdiskriminasi hak politik hanya karena tingkat ekonomi atau kemudian tingkat pendidikan. Nah, variabel ini yang perlu didiskusikan, bukan langsung konklusinya adalah pada pilkada tidak langsung. Dan yang terakhir, aspek konstitusionalitas dan ketatanegaraan kita. Semakin ke sini sebenarnya kita itu semakin masuk ke ranah yang lebih tertib. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang menyatakan jangan acap kali mengganti pemilihan secara langsung. Dan itu ditegaskan dalam putusan 85 tahun 2022. Mahkamah Konstitusi pendirian hukumnya menyatakan pilkada adalah pemilu. Oleh karena itu, karena pilkada adalah pemilu, asas prinsipnya harus sejalan dengan pasal 22E ayat 1, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pileg dan pilpres. Jadi Mbak Mala dan Mas Alfat, setuju evaluasi, setuju kita perlu pendekatan-pendekatan yang lebih efisien dan efektif, tapi konklusinya tidak serta-merta adalah pemilihan oleh DPRD. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Margarito, tadi sudah disinggung soal ketatanegaraan. Ini sebenarnya memang hasil dari putusan MK juga sebelumnya, dari DPRD kemudian jadi pemilihan langsung, tapi kemudian sekarang ada suara lagi untuk kemudian mengubah lagi ke DPRD. Bagaimana Bang, ini secara ketatanegaraan seperti apa? Ini Mahkamah Konstitusi ini juga tidak usah terlalu didengar juga. Jadi? Mahkamah Konstitusi dulu bilang ini pemilu. Ya. Sekarang ini bukan pemilu lagi, pilkada ini. Karena itu di undang-undang yang sekarang ini, yang kita pakai ini, pilkada ini sekali lagi kalau ada sengketa mestinya itu pakai peradilan khusus.
Cuma sampai sekarang ini peradilan khusus itu tidak dibikin-bikin karena barang ini bukan lagi pilkada, gitu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak usah terlalu didengar juga. Ini gue tergantung angin juga ini orang-orang ini Mahkamah Konstitusi ini nih. Satu ya, biasa aja tuh. Jadi harusnya bagaimana? Mendengarkan siapa nih Bang? Kalau saya kan dari dulu suruh balik ke DPR ini. Karena alasannya apa Bang? Nah itu tadi duit 37, sekian triliun itu. Begitu ya, yang kita beri KPU sejalan sana jalan sini bikin kertas, beli kertas dan segala macam yang mesti akan semua itu. Itu belum kita hitung yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi memang mesti kembali, harus kembali ini. Bullshit itu kalau bilang dan kita kembali lalu tidak demokratik, omong kosong besar tuh. Itu tidak mengerti sejarah pemilu-pemilu dan sejarah demokrasi itu sama sekali itu, omong kosong tuh. Tapi ini disebut sebagai sebuah kemunduran demokrasi? Nggak ada mundur maju itu. Jangan-jangan kita ini gitu. Kalau gue ini orang kaya nih, kayak di Cina sana orang Cina, negeri Cina itu atau Amerika itu, gue akan kampanye, gue akan provokasi, gue akan propaganda agar Indonesia terus ngaco kayak begini di pemilu-pemilu gini, agar duit yang sudah sedikit yang Pak Prabowo bilang duit yang sudah sedikit itu kita buang-buang gitu, sehingga kita orang di sana berlari terus maju, kita terus mundur. Gitu-gitu loh. Karena duit-duit yang banyak itu kita pakai untuk hal-hal yang nggak masih akal. Tapi Bang kalau kata Mbak, kalau gue orang Cina, supaya lu tuh terbelakang, gue maju sendiri sana tuh. Gitu-gitu. Tapi Bang kalau kata Mbak Titi tadi, konklusinya tidak udahlah, ini barang ini udah di awal ini. Mbak Titi, udahlah, komentarnya silakan. Kalau saya gitu ya, saya hormat saya, tapi udahlah ini barang ini. Oke, itu pendapat dari Pak Margarito. Langsung diubah katanya bisa, Mbak Titi. Ini sebentar saya mau bilang ya. Ini yang kemarin kan tadi kan. Silakan Mbak Titi. Oke. Ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya soal kita kembali misalnya kepada dinamika di 2014. Bagaimana kemudian masyarakat melakukan penolakan dan juga menentang gagasan kembali ke DPRD. Lalu juga bagaimana dinamika upaya untuk merevisi RUU Pilkada dan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan gerakan massa pada 22 Agustus. Jadi 22 Agustus 2024 ya, yang kemudian membuat paripurna dibatalkan di DPR karena quorumnya tidak penuh dan juga Pak Prabowo tidak mendukung pada waktu itu. Jadi ada dinamika di masyarakat kita yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat kita itu cukup sensitif ketika berkaitan dengan pengambilan hak atau pengebirian hak. Ini kan juga hak politik yang diberikan 5 tahun sekali ya. Dan semakin ke sini terlihat memang banyak kelemahan. Saya setuju dengan Bang Margarito. Politik uang yang juga sama di DPRD. Dulu bahkan kita pernah disuguhi misalnya DPRD yang sampai harus dikarantina karena satu kursi itu dihargai pada masa itu ya sampai berapa miliar begitu. Nah hal-hal seperti itu kan kuncinya sebenarnya ada di partai politik nih Bang. Jadi kalau kita bicara pembenahan, Bang Andre juga ya, momentum Pak Prabowo yang paling tepat adalah, dan ini juga sesuai dengan asta cita, yaitu mendorong demokratisasi partai politik. Bahkan misalnya di dalam RPJPN kita nih, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, itu ada 2 mandat berkaitan dengan demokrasi substansial. Pertama, bagaimana membangun koherensi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang terkodifikasi untuk penguatan hak politik rakyat, itu di dalam RPJPN tuh. Dan yang kedua adalah revisi undang-undang partai politik. Jadi dinamika yang bisa menimbulkan kontroversi bagi kepemimpinan Pak Prabowo ini sebenarnya harus dihindari. Karena kenapa? Prioritasnya mestinya adalah bagaimana merealisasikan program pembangunan, justru memperkuat konsolidasi demokrasi, evaluasinya setuju, tapi kemudian daerah-daerah yang sudah menunjukkan kematangan berdemokrasi itu mestinya juga tidak boleh diabaikan. Dan adanya keterputusan antara aspirasi elit dan publik juga harus menjadi pertimbangan. Dan saya ingat betul nih, Gerindra ini tahun 2014 itu adalah pendukung pilkada langsung. Gerindra juga adalah pendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Ketika penyusunan Undang-Undang 7 2017 itu masuk kelompok yang menolak adanya ambang batas pencalonan presiden. Jadi mudah-mudahan konsistensi itu tetap terjaga dan saya yakin pada komitmen demokrasi Pak Prabowo. Ya, baik. Nanti kita minta tanggapannya langsung dari Bang Andre ya, sudah ditembak langsung ya Mbak Titi nih sebagai pendukung pilkada langsung sebenarnya dulu. Kita nanti minta tanggapannya saja deh ya, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.